Xi Jinping tantang duel AS-CS, sebut telah tindas Cina. 特别是面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚持人民至上、生命至上，坚持动态清零不动摇，开展抗击疫情、人民战争、总体战、阻击战，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。面对台独势力分裂活动和外部势力干涉台湾事务的严重挑衅，坚决开展反分裂、反干涉重大斗争，展示了我们维护国家主权和领土完整、反对台独的坚强决心。全国代表大会各项议程到今天已经全部完成，为实现党的20大确定的目标任务而奋斗。Presiden China Xi Jinping kembali mengeluarkan pernyataan keras yang ditujukan langsung kepada Amerika Serikat dan sekutu baratnya. Hal ini terjadi saat Washington membatasi akses perdagangan semikonduktor dengan Beijing atas dasar keamanan nasional. Sebelumnya dalam forum Kongres Rakyat Nasional, Xi menyebut secara terang-terangan AS telah menerapkan penahanan, pengepungan, dan penindasan menyeluruh terhadap China. Adapun pada momen konferensi konsultatif politik rakyat Cina yang berjalan bersamaan dengan Kongres Rakyat Nasional, Xi meminta Cina untuk menjadi lebih mandiri supaya dapat mengembangkan kemampuannya tanpa perlu bergantung pada dunia internasional. Cina harus memiliki keberanian untuk melawan karena negara itu menghadapi perubahan besar dan kompleks baik dalam lanskap domestik dan internasional. Papar pria 69 tahun itu dikutip AFP Selasa 7 Maret. Awal pekan ini Xi Jinping berjanji untuk meningkatkan kapasitas Cina dan mengatakan negara itu harus mampu menjaga dirinya sendiri. Ini utamanya dia tujukan untuk dua sektor yakni pangan dan manufaktur. Saya selalu mengatakan ada dua bidang penting bagi Cina. Satu untuk melindungi mangkuk nasi kita dan yang lainnya untuk membangun sektor manufaktur yang kuat. Katanya, sebagai negara besar dengan 1,4 miliar orang, kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak dapat bergantung pada pasar internasional untuk menyelamatkan kita. Ucapan Xi ini menegaskan kembali pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Kemenlu Cina, Qin Gang, yang secara terang-terangan mengklaim AS berniat mengalahkan Cina. Alih-alih konflik militer, Qin menyebut konflik yang sedang dibangun negeri Paman Sap adalah zero-sum game yang berarti satu pihak menang dan pihak sebelahnya mati. Jika AS tidak menginjak rem tetapi terus mempercepat jalan yang salah, tidak ada pagar pembatas yang dapat mencegah ketergelincirnya rel. Dan pasti akan ada konflik dan konfrontasi, paparnya dalam pernyataan pers di sela-sela NPC. Qin menambahkan dengan membela persahabatan dekat antara Cina dan Rusia, sebuah hubungannya diawasi ketat oleh Barat. Hubungan dengan perang di Ukraina, ia mengatakan hubungan itu menjadi contoh bagi hubungan luar negeri global. Dengan Cina dan Rusia bekerja sama, dunia akan memiliki kekuatan pendorong. Katanya semakin tidak stabil dunia, semakin penting bagi Cina dan Rusia untuk terus memajukan hubungan mereka. Ada kontak dekat antara kepemimpinan kedua negara dengan hubungan kepala negara yang menjadi jangkar hubungan tersebut. Kemitraan strategis pasti akan tumbuh semakin kuat, tambahnya. Hubungan Cina AS telah memburuk tajam dalam beberapa tahun terakhir, dan upaya untuk memperbaikinya tergelincir awal tahun ini ketika AS menembak jatuh apa yang dikatakannya sebagai balon mata-mata Cina yang terbang di wilayah udara AS. Cina mengklaim balon itu merupakan alat penelitian dan AS bereaksi berlebihan. Selain itu, Washington juga berulang kali menuding Beijing sebagai dalang di balik penyebaran wabah COVID-19 yang telah melumpuhkan kegiatan dunia selama 3 tahun terakhir. Tudingan ini juga ditepis Cina dengan menyebut hanya akan percaya pada hasil ilmiah yang dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia. Dunia sedang menghadapi ketegangan lantaran Rusia disebut-sebut bakal menginvasi Ukraina. Amerika Serikat dan Eropa pun turun tangan dan siap memberikan hukuman kepada Rusia jika negara yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin itu benar-benar melakukan agresi ke Ukraina. Rusia sendiri memiliki kedekatan dengan Cina yang kini dipimpin oleh Presiden Xi Jinping. Akankah negeri tirai bambu membantu Rusia menghadapi ancaman AS dan Eropa? Tampaknya Putin tak bisa berharap banyak pada Xi untuk membantu negaranya dalam menghadapi ancaman tersebut. Hubungan diplomatik dan militer Beijing dengan Moskow mungkin kuat, tetapi
Kesetiaan ekonominya jauh lebih kompleks, demikian disadur Detikom dari CNN Selasa 8 Februari. Kedua pemimpin negara tersebut menggelar pertemuan pada Jumat saat Olimpiade musim dingin Beijing dimulai. Pemerintah Rusia menggambarkan pertemuan itu sebagai pertemuan yang hangat dan konstruktif, dan Putin maupun Xi sepakat untuk memperdalam kerjasama mereka. Raksasa minyak Rusia Rosneft mengatakan telah setuju untuk meningkatkan pasokan ke Cina selama dekade berikutnya. Bekerja sama kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berdiri bersama melawan risiko dan tantangan hari ini, tulis Putin dalam op-ed yang diterbitkan Kamis oleh Xinhua. Jika Rusia melakukan invasi ke Ukraina, mungkin resiko-resiko itu akan besar. Namun Rusia telah membantah bahwa mereka memiliki niat untuk melakukan hal tersebut. Tapi anggota parlemen AS mengancam akan memberikan sanksi kepada Rusia jika berani melakukan invasi ke Ukraina. Para pemimpin Eropa juga sedang mempersiapkan hukuman. China dan Rusia setidaknya punya musuh yang sama, yaitu Barat. Negari tirai bambu telah menyatakan dukungan diplomatik untuk sekutunya. Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan Jumat setelah pertemuan mereka, Xi dan Putin mengatakan kedua pihak menentang pembesaran lebih lanjut NATO. Rusia khawatir Ukraina dapat bergabung dengan aliansi tersebut. Xi hampir pasti yakin ada kepentingan strategis dalam mendukung Rusia, kata Craig Singleton, rekan senior Cina di Foundation for Defense of Democracies yang berbasis di DC. Dia menunjukkan bahwa Cina tetap berselisih permanen dengan Amerika Serikat. Menurut Alexander Gabov, rekan senior dan ketua Rusia di program Asia Pasifik di Carnegie Moscow Center, sudah ada beberapa bukti bahwa ketegangan dengan Barat telah memperdalam kerjasama antara Cina dan Rusia. Dia mengutip kesepakatan senjata, pengembangan senjata bersama, dan peningkatan jumlah latihan bersama antara kedua kekuatan. Cina dinilai tidak akan rela membela Rusia sampai mengorbankan perekonomiannya. Hingga kini pun tidak jelas seberapa jauh kerjasama kedua negara akan meluas ke kerja sama ekonomi untuk menghadapi sanksi keras AS dan Eropa. Tapi Rusia sangat bergantung pada Cina untuk perdagangan, meskipun tidak demikian untuk Cina. Rusia membutuhkan Cina untuk perdagangan, namun Cina memiliki prioritas lain. Cina adalah mitra dagang nomor 1 Rusia, menyumbang 16% dari nilai perdagangan luar negerinya. Menurut perhitungan CNN Business berdasarkan angka tahun 2020 dari Organisasi Perdagangan Dunia dan data bea cukai Cina, perdagangan antara kedua negara hanya 2% dari total volume perdagangan Cina, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, memiliki nilai yang jauh lebih besar. Beijing harus sangat berhati-hati dalam menghadapi konflik antara NATO dan Rusia atas Ukraina, kata Alex Sepri, seorang peneliti di Hiners Foundations. Hubungan ekonomi Cina saat ini dengan Rusia termasuk kebutuhan energinya tidak menjamin Beijing mengambil risiko keterasingan dan serangan balasan lebih lanjut dari Washington dan sekutunya. Ini bisa kembali menghantui Beijing nanti, paparnya. Otoritas Barat tahu taruhannya tinggi untuk Cina. Bulan lalu Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan Beijing bahwa invasi ke Ukraina akan menciptakan resiko keamanan dan ekonomi global yang juga dapat merugikan Cina. Ekonomi Cina sudah berjuang yang dapat mempersulit Beijing untuk memperdalam hubungan dengan Moskow atau bahkan memenuhi janji yang telah dibuatnya, seperti perjanjian baru-baru ini untuk meningkatkan perdagangan Cina-Rusia menjadi US 200 miliar pada tahun 2024, sekitar US 50 miliar per tahun. Dana Moneter Internasional memperkirakan ekonomi Cina tumbuh hanya 4,8% tahun ini, turun dari 8% pada tahun 2021. Krisis real estate dan belanja konsumen yang lemah menyeret tingkat pertumbuhan ke bawah. Singleton mengatakan bahwa krisis yang meningkat di Ukraina hampir pasti akan mengejutkan pasar energi dan logam sehingga sangat membebani ekonomi global. Keadaan darurat semacam itu ditambah dengan kebijakan ketat nol COVID Cina dapat mempercepat perlambatan ekonomi Cina yang sudah cepat. Rusia tak bisa berharap banyak Cina dapat membantu negaranya dalam menghadapi ancaman dari Amerika Serikat dan Eropa. Ancaman tersebut bisa saja dihadapi Rusia jika melancarkan invasi ke Ukraina. Sayangnya, negara yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin ini tidak bisa berharap negeri tirai bambu akan menawarkan lebih dari sekadar kata-kata.